Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 5. Perkenalkan, nama saya Ridho Septiadi. Di sini saya bertugas sebagai konselor dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Tramasari. Di sini saya sebagai konseling. Oke, terima kasih. Silakan masuk. Permisi Bapak. Ya. Silakan duduk, Nak. Baik, sebelumnya ada keperluan apa datang kemari, Nak? Keperluan saya Pak ingin membicarakan permasalahan saya yang saya alami. Oke, baik. Tapi sebelum lebih lanjut menceritakan masalah yang kamu alami, sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya siapa dan kelas apa? Oke, baik Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Nabila Aprilia. Saya dari kelas 11 IPA 1 Pak. Oke, baik. Tadi sebelum kesini sudah makan atau belum? Sudah Pak. Sudah. Ya. Tadi ada pelajaran atau gimana? Sebelum kesini ada kelas? Ada Pak, pelajaran matematika Pak. Pelajaran matematika. Iya Pak. Baik, Nabila. Jadi Bapak mau menjelaskan dulu sebelumnya dalam sesi konseling ini ada beberapa namanya asas-asas. Jadi Bapak mau menjelaskan bahwa pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini Nabila itu menceritakan sepenuhnya masalah Nabila tanpa ada paksaan dari siapapun. Iya Pak. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang Nabila ceritakan atau apapun yang Nabila ungkapkan bakal kami jaga, bakal kami rahasiakan. Jadi di sini tanpa kamu takut menceritakan apapun masalah kamu itu. Jadi di dalam konseling ini yaitu ada dua asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang kamu ceritakan, kamu akan merasa nyaman di sini tanpa takut di judge atau apapun itu, tanpa takut disudutkan seperti itu. Oke, Pak. Baik, kalau boleh tahu nih masalah apa yang kamu ingin ceritakan? Jadi gini Pak, permasalahan saya tuh kurang interaksi di kelas Pak. Ya, saya tuh suka gugup di kelas Pak kalau saya disuruh maju ke depan menjelaskan materi yang dipaparkan sama guru. Karena Pak saya takut, saya takut salah, saya takut diketawakin teman-teman saya Pak, seperti itu Pak. Baik. Kamu sudah tahu penyebab kamu seperti itu atau memang tiba-tiba aja? Itu udah dari lama Pak, saya pendam Pak. Jadi itu memang muncul dari dalam diri kamu atau memang kayak kamu memang pernah melakukan kesalahan nih, atau memang kamu memang pernah melakukan kesalahan lalu diketahui teman-teman atau gimana? Iya Pak, saya dulu pernah Pak memaparkan materi yang diberikan oleh guru, terus teman saya tuh di belakang ketawain saya, yang buat saya tuh trauma di situ Pak. Berarti di pengalaman masa lalu ya? Iya Pak. Okay. Tapi sebelumnya kamu di rumah tinggal sama siapa aja, kalau Bapak boleh? Sama ayah sama ibu. Kamu anak tunggal ya? Iya Pak. Okay. Kegiatan kamu sehari-hari di rumah gimana? Nggak ada sih Pak, saya bantu orang tua aja di rumah, bersih rumah, belajar gitu aja sih Pak. Siswa pada umum lah. Iya Pak. Kegiatan siswa pada umum. Iya Pak. Kemudian kalau untuk hubungan kamu sama teman kamu gimana? Apakah kamu menutup diri atau gimana? Ada beberapa sih Pak yang saya kalau ketemu itu saya lebih baik menghindar karena rasa takut berinteraksi itu kurang
banyak berbicara juga sih sama teman-teman saya, Pak. Oke, baik. Kalau untuk hubungan kamu sama guru, gimana? Kalau misalnya guru ngasih kamu tugas atau apapun itu, atau kerjaan yang lain, kamu kerjakan aja, atau gimana? Kalau dikasih tugas individu yang nggak perlu maju ke depan, saya selalu kerjakan, Pak. Tapi Oke. ketika disuruh maju ke depan itu saya takut, Pak. Oke. Bapak paham apa yang kamu rasakan ya, Nadia. Bahwa kamu ini ya kurang percaya diri, terus kemudian sulit menyampaikan pendapat. Oke. Iya. Jadi Bapak mau terima kasih sebelumnya karena kamu sudah berani datang ke ruangan konseling ini untuk mengungkapkan masalah yang kamu ceritakan. Oke, baik. Bisa diceritakan lagi apa aja selain kamu kurang percaya diri yang bikin kamu sulit mengungkapkan pendapat atau bersosialisasi sama teman-teman, misalnya di kelas, misalnya ada kegiatan kerja kelompok nih di kelas. Nah di situ kamu sulit menyampaikan pendapat juga atau gimana? Iya, Pak, sulit, Pak. Karena yang tadinya saya takut salah gitu, Pak. Oke. Terus kemudian kalau misalnya ini kan tadi kita lingkupnya di lingkungan sekolah ya. Kalau untuk di lingkungan rumah atau pokoknya di lingkungan luar sekolah, kamu punya teman gimana? Apakah beda atau perlakuannya, atau kamu lebih terbuka sama teman kamu di luar atau gimana? Saya lebih terbuka ke mama saya sih, Pak. Oke. Lebih terbuka sama mama kamu. Iya, Pak. Tapi kalau sama teman yang di luar gimana? Kurang sih, Pak, karena saya nggak terlalu banyak teman kan, Pak. Jadi saya tidak terbuka sama siapapun kecuali mama saya, Pak. Oke, baik. Berarti kamu percaya saat kamu posisi saat percaya diri ini mungkin ketika ngobrol sama mama kamu ya. Iya, Pak. Berarti untuk permasalahan yang kamu alami ini mungkin bisa kamu kasih refleksi. Kalau dari pendapat Bapak, kamu bisa refleksikan dulu sebelum kita cari jalan keluarnya sama-sama. Yep. Apa aja yang kamu dapatkan dari dari dalam diri kamu nih saat kamu kurang percaya diri atau apapun itu, atau kamu sulit mengungkapkan pendapat sama orang lain. Kamu refleksikan sama diri kamu nih, apa yang kamu dapat, apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu positif sama diri kamu, apakah itu negatif. Kamu bisa refleksikan dulu itu apa yang kamu dapat pada misalnya pada saat kamu lagi misalnya mau kasih penjelasan materi sama guru. Nah, kamu malu nih mengungkapkan karena kamu takut diketawain teman-teman, jadi seperti itu. Nah, kamu bisa refleksikan diri kamu seperti itu. Kalau misalnya kamu refleksikan, aku malu ya, kok aku malu kasih materi sama teman-teman, padahal nggak apa-apa kok, itu bermanfaat juga bagi mereka, seperti itu. Nah, misal kalau kamu itu kan refleksi positif. Kalau refleksi negatifnya ya tadi itu nge-stuck di diri kamu, kayak kamu takut berkembang kah atau gimana, kamu bisa refleksikan. Atau kamu mau kita langsung latihan role play nih, misalnya Bapak jadi temanmu, Iya, Pak. terus kamu kasih pendapat atau apapun itu, kita lagi diskusi juga. Misalnya kita lagi diskusi begini, nah, kamu kurang setuju nih sama pendapat Bapak, kayak mana kamu kasih mengungkapkan pendapat kamu nih kalau misalnya kamu beda pendapat.
tanpa bapak ketawai, tanpa bapak judge atau apapun itu. Mungkin saya kasih solusi yang lain Pak, yang lebih tepat sama yang tadi diberikan itu Pak. Oke, coba contohnya gimana? Misalnya kita lagi diskusi, kamu kasih pendapat. Jadi gini teman-teman, kan tadi ada beberapa solusi dari teman-teman. Nah, saya ingin menambahkan solusi yang baik ini sebaiknya kita bicarakan lagi dengan guru bagaimana sih cara kita mendapatkan materi yang lebih spesifik ini. Jadi itu sudah bagus, Nabila. Kamu sudah berani mengungkapkan pendapat atau apapun itu. Ya, kita mulai dari latihan-latihan kecil aja dulu. Kalau memang kamu belum bisa ke jenjang yang lebih luas atau apapun itu, ya kamu harus berani mencoba. Karena ya itu tadi Bapak bilang, kita refleksikan apa yang kita dapat, apakah itu positif buat kita, apakah itu negatif. Itu tameng buat diri kita belajar dari kesalahan. Jadi ya jangan takut mencoba atau apapun itu, karena setiap manusia itu punya potensi kok, Nabil, pada dirinya sendiri. Jadi ya kamu jangan takut mengungkapkan pendapat. Nggak apa-apa salah atau benar, nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba aja dulu. Mencoba mengungkapkan pendapat, mencoba mengungkapkan apa yang kita pikirkan, kita ini benar nih atau ini gini, atau ini benar nih tapi menurut orang lain salah, nggak apa-apa. Itu pendapat dari Bapak, atau kamu mau nambahkan lagi atau gimana? Itu aja sih Pak. Itu aja Ya. Jadi ya itu kalau saran dari Bapak, kamu mulai dari latihan kecil dulu. Misalnya kamu bikin buku jurnal, terus kamu tulis di situ apa aja kegiatan kamu hari ini, terus kamu refleksikan di situ kamu hari ini dapatnya apa aja, apa yang kamu dapat hari ini, kayak misalnya pelajaran dari guru, kemudian pelajaran dari guru, kemudian kamu sudah mulai berani berbicara depan umum atau gimana, seperti itu. Jadi mungkin itu saran dari Bapak sih. Terus kemudian ya itu tadi, jangan takut mencoba aja kalau Bapak bilang. Soalnya setiap manusia tuh punya potensi masing-masing. Gak apa-apa salah, gak apa-apa takut diketawain orang, gak apa-apa. Yang penting itu baik buat diri kamu, itu gak merugikan orang lain. Nah, kamu belajar aja terus buat diri kamu. Iya Pak. Seperti itu. Oke baik Pak, nanti saya coba lagi Pak buat belajar posisikan diri saya biar bisa berani lagi ke depannya Pak. Bagus. Baik, Nabila, kalau memang kamu masih kesulitan buat melatih diri kamu atau sulit mengungkapkan pendapat kamu bisa datang kembali sama Bapak buat kita mengadakan sesi konseling lagi. Iya Pak. Nggak apa-apa, di ruangan konseling ini nggak bayar kok, gratis. Iya Pak. Jadi apapun yang kamu ceritakan atau apapun yang kamu ungkapkan, kita nggak bakal judge, nggak bakal hakimi atau apapun itu. Jadi kita kasih senyaman mungkin buat siswa bercerita kepada konselor, seperti itu. Baik. Jadi mungkin sudah mau jam istirahat juga ya. Iya Pak. Mungkin itu saja sih dari Bapak. Kalau kamu ada tambahan lagi? Nggak ada sih Pak, paling nanti kalau memang saya nggak bisa untuk mencoba lagi Pak, mungkin saya datang lagi kembali ke Bapak. Boleh, silakan. Kalau memang Nabilanya masih butuh
bantuan, masih butuh teman cerita atau apapun itu, boleh datang kembali ke Bapak seperti itu. Jadi kamu sudah bisa mendengar apa arahan yang Bapak kasih seperti itu. Bisa Pak. Silakan. Terima kasih Pak untuk waktu yang untuk memberikan ke saya, untuk memberikan saran, mencoba buat Bapak memberikan saya arahan bagaimana ke depannya lagi Pak. Sama-sama. Baik Pak, saya beristirahat ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama.